teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik fisik maupun mentalnya terjaga dalam kesehatan yang baik ya. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan membahas seputar komunikasi bisnis. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang komunikasi bisnis, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu komunikasi bisnis ya guys. Komunikasi bisnis merupakan segala bentuk komunikasi yang terjadi secara internal maupun eksternal dalam bisnis yang sedang dijalankan untuk membentuk nilai-nilai terhadap bisnis tersebut. Secara eksternal, komunikasi bisnis mencakup terhadap promosi, hubungan antar masyarakat, hubungan antar media, partnership, iklan, dan lainnya yang berada di luar dari bisnis tersebut. Secara internal, komunikasi bisnis meliputi visi misi, strategi, budaya perusahaan, hubungan terhadap karyawan, dan lainnya yang mencakup ruang internal terhadap bisnis tersebut. Oke teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan tuh apa itu komunikasi bisnis. Di sini saya akan memberitahukan apa itu tujuan dari komunikasi bisnis. Tujuan dari komunikasi bisnis yang pertama yaitu memberikan informasi. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang berkaitan dengan aktivitas dari berbagai pihak. Contohnya seperti seorang sales, jika ingin menaikkan target pencapaiannya, maka ia akan mengiklankan produk-produk yang mereka jual kepada media. Tujuan dari komunikasi bisnis yang kedua yaitu melakukan kolaborasi. Kolaborasi merupakan suatu bentuk kerjasama dan juga interaksi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menerima akibat dan juga manfaatnya. Adanya komunikasi inilah yang membuat kerjasama bisnis dapat dilakukan dengan lebih mudah. Tujuan dari komunikasi bisnis yang kedua yaitu melakukan persuasi. Persuasi merupakan salah satu cara terbaik untuk melakukan komunikasi yang dapat digunakan saat ingin mempengaruhi dan juga meyakinkan orang lain. Persuasi juga sering dilakukan dalam aktivitas pemasaran agar dapat mempengaruhi orang lain untuk membeli sebuah produk atau juga dalam penegasan saat melakukan konfirmasi pemasaran kepada konsumen agar tidak terjadi kesalahan dalam pemasaran. Nah, jadi teman-teman dalam komunikasi bisnis itu terdapat beberapa unsur. Jadi apa aja itu unsurnya, bro? Nah, jadi dalam komunikasi bisnis ada 6 unsur. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan suatu pedoman atau arahan kita dalam menjalankan suatu bisnis. Jadi ketika kita sudah memiliki tujuan dalam komunikasi bisnis, kita jadi tahu berhakim tentang hal apa saja yang ingin kita capai dalam komunikasi bisnis tersebut. Dan yang kedua ada tentang pertukaran. Pertukaran itu meliputi tentang orang-orang yang tergabung dalam komunikasi bisnis itu tadi, bro. Paling tidak ada 2 orang, yaitu komunikator dan juga komunika. Dalam pertukaran ini juga meliputi tentang informasi dan juga gagasan. Nah, hal yang ketiga adalah isi. Isi dapat berupa suatu gagasan, informasi, opini, serta instruksi. Nah, isi ini juga memiliki keselarasan dengan tujuan. Dan yang keempat yaitu tentang media atau saluran. Media ini diperuntukkan untuk mempermudah dalam menjelaskan atau menjalankan komunikasi bisnis tersebut. Nah, dan yang kelima adalah alat atau metode. Nah, alat atau metode ini kaitannya sama dengan suatu simbol atau sinyal. Jadi hal itu dapat memudahkan kita dalam menjalankan komunikasi bisnis. Nah, contohnya begini Bro Hakim, ketika kita sedang menjalankan komunikasi bisnis dengan orang yang berbeda budaya atau berbeda daerah, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dijadikan sebagai suatu perantara demi melancarkan suatu jalannya komunikasi bisnis. Nah, yang terakhir atau yang keenam, bro, itu tentang pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan ini ditentukan dalam manajemen tujuan dan dibentuk secara bersama sebelum menjalankan atau memulai komunikasi bisnis tadi, bro. Nah, buat teman-teman sudah mulai paham? Yuk. Jadi apa yang kami sampaikan merupakan unsur-unsur yang ada dalam suatu komunikasi bisnis. Oke teman-teman, perlu kalian ketahui nih, apa saja sih macam-macam komunikasi bisnis ini? Nah, sekarang komunikasi bisnis itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada komunikasi lisan, dan yang kedua ada komunikasi tertulis. Perlu teman-teman ketahui juga, komunikasi lisan terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada komunikasi secara langsung, dan yang kedua ada komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi lisan secara langsung memiliki arti bahwa komunikasi ini tidak dibatasi oleh jarak, atau biasa disebut dengan komunikasi yang mana kedua belah pihak dapat bertatap muka. Kemudian ada komunikasi secara tidak langsung. Hal ini dikarenakan adanya yang dibatasi oleh jarak. Komunikasi tertulis terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada komunikasi tertulis dalam bentuk surat.
Hal ini dipergunakan untuk pesan yang singkat dan padat. Yang kedua, ada komunikasi tertulis dalam bentuk naskah. Hal ini dipergunakan untuk menyampaikan berita yang bersifat kompleks. Selanjutnya yang ketiga, ada komunikasi tertulis melalui belangko-belangko. Hal ini dipergunakan untuk menyampaikan berita dalam suatu daftar. Kemudian yang keempat, ada komunikasi spanduk. Hal ini dipergunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang banyak. Dan yang terakhir, ada komunikasi gambar dan foto. Komunikasi gambar dan foto ini tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata ataupun kalimat. Kemudian, terdapat 4 jenis komunikasi bisnis, yaitu yang pertama, komunikasi internal, yang kedua, komunikasi eksternal, yang ketiga, komunikasi vertikal, dan yang keempat, komunikasi horizontal. Yang pertama adalah komunikasi internal. Komunikasi internal sendiri merupakan komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut, yakni komunikasi yang dilaksanakan oleh sesama karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah jenis komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang dilaksanakan terhadap pihak-pihak eksternal. Maksudnya di sini adalah perusahaan akan melaksanakan komunikasi dengan pihak-pihak yang berada di luar perusahaan, seperti misalnya pelanggan, kemudian vendor, dan juga mitra kerja dari perusahaan itu sendiri. Jenis komunikasi yang ketiga adalah komunikasi vertikal, di mana komunikasi vertikal ini merupakan komunikasi yang dilaksanakan antar sesama karyawan yang berbeda tingkatan. Maksudnya adalah antara atasan dengan bawahan maupun sebaliknya. Biasanya komunikasi ini bersifat formal, karena sifatnya adalah antara atasan ke bawahan, yaitu antara kedua tingkatan yang berbeda, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah jenis komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini terjadi antar sesama karyawan yang memiliki tingkatan yang sama. Misalnya mereka berada dalam satu departemen yang sama. Maka kemudian biasanya sifat dari komunikasi horizontal ini lebih informal atau lebih santai penyampaiannya. Namun pesan yang disampaikan tetap sama, ini pesan bisnis dari masing-masing perusahaan, namun cara penyampaiannya saja yang lebih santai atau lebih informal daripada pesan yang ada di komunikasi vertikal. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa cara untuk melakukan komunikasi bisnis yang efektif. Yang pertama, kita berbicara sesuai fakta. Jika ada sebuah fakta yang tidak mengenakan pada suatu perusahaan tapi harus disampaikan, maka sampaikanlah. Jika kita berbohong di awal, maka selanjutnya kita akan berbohong terus untuk menutupi kebohongan kita, dan itu tidak baik untuk suatu perusahaan. Yang kedua adalah kita harus bisa mengambil perhatian dan menjalin hubungan perasaan dengan para pendengar, sehingga pendengar bisa dibuat nyaman dengan perkataan kita. Dengan dibuat nyamannya pendengar, itu akan membuat komunikasi lebih efektif. Yang ketiga, lakukan persiapan yang matang, sehingga apa yang kita bicarakan bisa keluar secara maksimal. Apabila kita terlihat gugup di saat kita menyampaikan sesuatu, maka kita akan dianggap sebagai orang yang tergesa-gesa dan tidak kompeten. Yang terakhir yaitu, jelaskanlah suatu poin dengan berlandaskan referensi yang valid, sehingga apa yang kita bicarakan dan apa yang kita sampaikan bisa dimengerti dan bisa diyakini oleh para pendengar. Informasi yang valid bisa didapatkan dari buku, dari internet, maupun orang lain. Yang perlu kalian ketahui selanjutnya yaitu manfaat komunikasi bisnis. Manfaat komunikasi bisnis ini terdiri dari manfaat internal dan manfaat eksternal. Manfaat internal terdiri dari kemampuan manajemen, ambisi untuk bergerak maju, kepercayaan, kemampuan untuk membuat keputusan, latar belakang akademis, kemampuan berkomunikasi secara efektif, kemampuan untuk bekerja keras dan menarik. Yang kedua yaitu ada manfaat eksternal. Terdiri dari yang pertama membangun komunikasi bisnis yang baik dengan pihak ketiga, yang kedua yaitu upaya untuk membangun citra yang baik di masyarakat. Setelah untuk poin selanjutnya yaitu kesimpulan. Komunikasi bisnis terdiri dari dua kata yaitu komunikasi dan bisnis. Komunikasi itu sendiri bisa kita artikan sebagai pengiriman pesan atau berita antar dua orang atau lebih sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Sedangkan bisnis itu sendiri diartikan dengan usaha komersil dalam dunia perdagangan, bidang usaha dagang. Lantas, jika kita gabungkan komunikasi bisnis
itu sendiri yaitu proses pertukaran informasi yang dijalankan untuk mencapai sebuah tujuan komersil perusahaan. Adapun tujuan dari komunikasi bisnis yaitu tujuan umumnya yaitu agar bisnis menjadi efektif. Sedangkan tujuan khususnya yaitu yang pertama untuk memberikan informasi, terus yang kedua yaitu persuasi, dan yang ketiga untuk menciptakan kolaborasi. Jika komunikasi bisnis dijelaskan sebelumnya sebagai proses pertukaran informasi untuk tujuan komersil atau bisnis, maka beda lagi dengan komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran merupakan penghubung antar pengirim dan penerima informasi yang nantinya penerima diharapkan dapat mengubah pemikiran dan pilihannya. Dan juga pada komunikasi pemasaran mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan pembelian dan penjualan produk atau layanan. Pemasaran mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau bisnis lain. Selanjutnya yaitu cara untuk melakukan komunikasi bisnis yang efektif, yaitu dengan yang pertama, belajar untuk menyimpulkan penjelasan dari orang lain. Yang kedua yaitu bicara berdasarkan fakta. Terus yang ketiga yaitu saat bicara, cobalah untuk menjalin hubungan perasaan dengan orang lain atau dengan para pendengar. Terus yang keempat yaitu lakukanlah persiapan yang matang. Yang terakhir yaitu jelaskan suatu poin dengan referensi teori yang valid. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Bye.